Waduh, ini selamat sore semuanya. Saya mau sapa yang online juga. Ini di depan saya kosong, jadi luas sekali nih. Boleh dong ke sebelah sini, silahkan. Jadi saya tidak terlalu lebar pandangannya. Oke, alright. Oke, kita mau dengarkan firman Tuhan ya. Siapkan hatinya, selalu miliki hati yang penuh dengan semangat. Be excited, karena ada kuasa di dalam firman Tuhan. Kita boleh bertumbuh selalu di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, sore hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan yang menjadi satu kelanjutan ya dari apa yang kita pelajari dari minggu lalu atau minggu Easter. Ada yang masih ingat judul firman Tuhannya apa waktu minggu lalu? Diperlengkapi dengan belas kasihannya gitu ya. Empowered by His mercy. Oke, empowered by His mercy. Nah, masih dalam tema yang sama, saya mau ajak kita untuk boleh belajar lagi karena ini ternyata satu karakteristik yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus melalui kematiannya di kayu salib yang harusnya menjadi bagian di dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi ini satu kesatuan yang sebenarnya tidak bisa dilepaskan daripada kehidupan setiap orang percaya. Dan tema tahun ini yaitu empowered. Jadi kita akan diperlengkapi lebih banyak, lebih dalam, lebih tajam, lebih lagi di dalam firman Tuhan sehingga kita boleh menjadi orang Kristen yang benar-benar efektif dalam menyatakan Yesus dalam kehidupan kita. So, saya mau ajak kita recap dulu, kita lihat apa yang firman Tuhan yang kita pelajari minggu lalu. Minggu lalu kita belajar dari kitab Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-6, juga dari kitab Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-13. Jadi ini adalah apa yang Yesus katakan ya kepada orang-orang, kepada ada orang yang bertanya, dan Yesus mengutip juga kitab dari Hosea pasal 6 ayat yang ke-6. Ketika Yesus berbicara dicatat dalam kitab Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-13. So, saya bacakan. Firman Tuhan katakan seperti ini, For I desire mercy, ini harusnya mercy ini. For I desire mercy and not sacrifice, and acknowledgement of God rather than burnt offering. Bahwa aku menghendaki belas kasihan dan bukan korban bakaran gitu ya. Aku menghendaki belas kasihan dan bukan korban bakaran. Nah, paralel sebenarnya di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat 13, Yesus katakan go and learn gitu. Go and learn. I desire mercy and not sacrifice, for I have not come to call the righteous but the sinners. Jadi aku ini datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi aku datang untuk orang berdosa, aku datang untuk orang sakit, aku datang untuk semua mereka itu. Dari situ ada prinsip-prinsip yang luar biasa. Nah, ini yang akan kita terus gali ya tentang belas kasihan ini. Karena seringkali kalau kita tidak benar-benar mengerti, kita akan terjebak kepada kehidupan yang kita jadi orang percaya, kita rajin beribadah, tetapi ada satu hal yang kosong yang sebenarnya harusnya terlihat, dirasakan oleh orang lain, tetapi akhirnya mereka tidak merasakan itu gitu. Pada akhirnya mereka tidak melihat Yesus. Nah, ketika Yesus katakan I desire mercy and not sacrifice, terus dia katakan go and learn, pergilah dan pelajarilah. Itu. Kalau dibilang pergi berarti ada sebuah tindakan ya. Dan pelajari itu berarti ada waktu yang tidak sebentar, dan dalam hal ini saya lihat ini merupakan sebuah waktu yang kita terus lakukan sepanjang kehidupan kita. Go and learn that I desire mercy and not sacrifice. Nah, yang dimaksudkan tuh bahwa memang lebih gampang seringkali buat kita untuk menghakimi orang lain daripada kita memiliki belas kasihan. Dengan mudah kita memiliki sebuah asumsi terhadap orang lain daripada kita memiliki menyatakan belas kasihan kepada orang tersebut. Terlebih kalau orang tersebut adalah orang yang menyakiti kita, yang mengkhianati kita, yang membuat kita kesal, yang ngegosipin kita gitu. Wah, itu kayaknya dengan gampang secara manusia seringkali kita terjebak untuk menghakimi orang-orang yang ada. Nah, ini dia. Jadi Tuhan Yesus katakan go and learn, for I desire mercy not sacrifice. Bahwa
Tuhan tuh pengen belas kasihan bukan hanya keagamaan, bukan hanya ritual. Nah, yang kedua, it is easier to do ritual than building relationship. Bahwa lebih gampang untuk melakukan ritual atau aktivitas keagamaan daripada kita membangun hubungan dengan orang lain. Sebagai orang Kristen dari kecil kita sudah terlatih, kita sudah terbiasa untuk beribadah. Jadi datang ke gereja itu udah menjadi bagian kehidupan kita gitu ya. Tapi jangan sampai kita melakukan ibadah kita, tetapi pada akhirnya kita tidak berhubungan dengan orang lain. Karena kalau berhubungan dengan orang lain, itu berarti harus ada yang namanya usaha dari diri kita sendiri. Mungkin kita harus berikan waktu kita mesti berikan uang kita, mungkin tidurnya jadi sedikit berkurang gitu. Karena perlu bangun hubungan. Itu kadang-kadang kan, waduh kayaknya udah capek deh, udah deh gak usah deh connect sama orang, aduh saya juga perlu tidur dan lain sebagainya. It is easier to do ritual than building relationship. Nah Tuhan mau kita membangun hubungan dengan orang lain, membangun hubungan dengan komunitas kita untuk terhubung. Banyak kali juga dalam pemahaman yang salah, kita berpikir seperti ini kan kalau lihat konteksnya itu Yesus lagi makan dengan orang berdosa ya. Kemudian orang Farisi kan bilang, wih kenapa lihat guru kamu tuh makan dengan orang berdosa. Orang Kristen jangan sampai kita punya sebuah paradigma atau cara pandang bahwa kita nggak boleh main nih dengan orang-orang yang belum kenal Tuhan. Jadi gaulnya di gereja, gaulnya dengan orang percaya, pokoknya kegiatan terus komsel lah, paduan suara lah, gereja lah, latihan ini, latihan itu. Tapi kita nggak pernah punya hubungan dengan orang luar atau bahkan yang sedih kalau saya bilang kita nggak punya teman orang yang bukan Kristen. Nah ini nih, gimana kita bisa menginjili, gimana kita bisa menyatakan Yesus dari kehidupan kita, kalau kita nggak punya orang atau teman yang nggak kenal Tuhan, gitu. Justru kan lewat kehidupan kita, biar kita itu terlihat sebagai suratan yang terbuka, sehingga orang bisa melihat Yesus dari hidup kita, bagaimana caranya dengan kita bisa bangun hubungan dengan orang lain. Nah yang ketiga, because it is easier to isolate than to insulate. Dalam arti satu ilustrasi yang bagus, sederhana yang Pastor Zi sampaikan, contohnya ketika kita musim dingin, bedanya isolate dengan insulate. Kalau isolate itu misalnya lagi winter, lagi badai, turun salju besar, kita di rumah aja deh, kita mengisolasi diri kita. Nggak ketemu orang, nggak keluar, nggak pergi kemana-mana. Tapi kalau dibilang di insulate, itu insulasi, kita pakai sweater, tambah lagi pakai jaket, pakai shawl, pakai sarung tangan, kita mengisolasi diri kita, tapi kita tetap keluar, kita tetap beraktivitas. Bahwa kita tahu dengan kita menginsulasi diri kita, menjaga diri kita nggak akan apa-apa terhadap situasi yang ada, terhadap cuaca yang buruk, tapi kita bisa tetap melakukan apa yang harus dilakukan. Nah orang percaya juga sebenarnya demikian, kita tidak takut kepada dunia ini, jadi kita bukan takut, ini kamu gaul sama siapa ya, nanti takutnya jadi terpengaruh dan lain sebagainya. Kita nih kalau dilihat kita bukan hanya diutus ke domba seperti domba yang diutus ke tengah-tengah serigala. Ini zaman dimana lebih parah lagi sebenarnya. Kita ini diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala yang berbulu domba. Benar gak? Kayaknya manis ya. Kalau kita tahu ini seperti serigala, ya kita udah siap. Ini hati-hati nih. Tapi ini kan sekarang banyak serigala-serigala yang bulunya domba. Kita nggak tahu, baik ini orang gini. Padahal dari belakang sebenarnya maksudnya nggak baik. Nah, kita tahu bahwa ada perlindungan Tuhan, ada hikmat daripada Tuhan, ada tuntunan daripada Roh Kudus ketika kita bertemu dengan mereka, tapi kita nggak takut jadinya. Kita nggak anti untuk bergaul dengan orang yang belum mengenal Tuhan atau tidak percaya kepada Tuhan. Mau kita ada di tempat bowling, mau ada di tempat main biliar, mau ada di kasino sekalipun, kita nggak anti gitu istilahnya. Orang Kristen nggak boleh menginjakan kakinya di tempat kasino gitu ya. Gimana sih rasanya gitu. Ya nggak apa-apa, asal jangan ikutan judi aja gitu. Tapi maksudnya seperti itu, kita jangan sampai mengisolasi diri, kita nggak ketemu orang, tidak bangun hubungan dengan orang lain. Padahal kita tahu sebenarnya, di dalam Tuhan kita itu aman. Sementara kita selama kita punya prinsip yang kuat, kita punya Roh Kudus, kita tahu ada perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah saudara yang kasih Tuhan, sore hari ini saya mau ajak kita lihat, kalau kita mau belajar tentang yang namanya mercy atau belas kasihan, lebih mudah kita melihat nih, contoh seperti apa orang yang memiliki belas kasihan dan orang yang tidak memiliki belas kasihan gitu ya, lebih gampang untuk melihatnya. Dan di Alkitab ada satu contoh, di dalam kitab Lukas pasal yang ke-10 ayat 25.
Lukas pasal yang ke-10 kita akan lihat dari ayat yang ke-30 sampai ke-34 deh. Ini menarik. Jadi Yesus ini ditanya gitu ya. Yesus ditanya. Oke, saya buka Lukas pasal 10, lihat dari ayat yang ke-25 deh ya. Sebentar, kitab Lukas pasal yang ke-10 mulai ayat yang ke-25. Judul perikopnya itu orang Samaria yang murah hati. Nih, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Memang nih ahli-ahli Taurat ini ahli agama pengen ngetes Tuhan aja gitu. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Nah, saudara perhatikan, ini namanya juga ahli Taurat ya. Kalau ditanya apa yang tertulis dalam firman Tuhan, dia tahu dengan sempurna, bisa dijawab. Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Wah, jago lah pokoknya. Kemudian ayat yang ke-29. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Nah, baru Yesus nih menarik. Yesus nih bikin sebuah ilustrasi. Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko." Ini kalau di dalam beberapa terjemahan ditulis ini orang Yahudi. "Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun dan bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Wah, kalau yang suka baca koran atau lihat YouTube mungkin ini yang namanya begal. Jadi dari dulu udah ada begal, benar ya? Mau dirampok, dipukulin sampai hampir mati, itu begal banget. Kebetulan ada seorang imam, ini orang pertama, turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu. Tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Jadi dia datang, dia lihat, karena dia lihat, dia ambil jalan lain. Melewatinya dari seberang jalan. Kemudian ayat 32, demikian juga seorang Lewi, ia datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan juga. 33, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Wah, itu satu ilustrasi yang luar biasa. Di mana ada orang yang kena begal, dirampok, dipukulin sampai hampir mati. Kemudian ada 3 orang, yaitu imam, Lewi, dan orang Samaria. Dan saudara perlu ingat kembali bahwa yang dikorban ini yaitu orang Yahudi. Padahal imam itu juga sebenarnya orang Yahudi, tapi dia nggak nolong juga. Bahkan orang Lewi itu yang pelayan Tuhan itu lewat tapi nggak menolong juga. Nah, saya mau ajak, mari kita belajar bagaimana kita bisa memiliki yang namanya belas kasihan. Bagaimana sih sebenarnya hati kita bisa dipenuhi belas kasihan, kita bisa menjadi pribadi atau orang-orang yang penuh dengan belas kasihan. Nah, ada 3 hal atau 3 dimensi daripada belas kasihan. Kalau saya katakan dimensi ini berarti ada satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan gitu ya. Kayak misalnya box atau kotak itu ada panjang kali lebar kali tinggi. Gitu ada sisi panjang lebar dan tinggi. Ini nggak bisa dipisahkan. Kalau satu diambil itu tidak lengkap dan berarti harus ada semuanya. So, bagaimana hati kita bisa penuh belas kasihan, kita bisa menjadi pribadi yang penuh dengan belas kasihan, atau ya dari mana datangnya sebenarnya belas kasihan gitu. Nah, yang pertama itu kita perlu melihat yang namanya sebuah kebutuhan. Belas kasihan itu mercy, it sees a need. Yang pertama, kalau saudara lihat 3 orang ini sama, mereka melihat tapi sikapnya berbeda. Orang imam melihat tapi dia mengambil jalan yang lain, Lewi melihat dia mengambil jalan yang lain, kemudian orang Samaria ini melihat tapi dia menolong orang ini.
Tapi satu hal yang pertama memang itu perlu memiliki yang namanya kita perlu lihat dulu ada sebuah kebutuhan di sana. Karena disitulah awal daripada hati yang penuh dengan belas kasihan. Masalahnya kenapa kita seringkali tidak bisa melihat kebutuhan yang ada. Kita nggak bisa lihat bahwa ada kebutuhan nih. Apakah ya orang yang sakit contohnya atau ada kebutuhan di dalam komunitas kita. Kalau kita lihat kembali 2 minggu lalu saya sampaikan firman Tuhan dari kitab Ibrani 12 ayat 2. So this is the key. We need to look away from the natural realm and then gaze our eyes unto Jesus. Kita perlu memalingkan mata kita dari hal-hal yang jasmani dan memfokuskan mata kita kepada salib Yesus itu sendiri. Jadi saudara, seringkali memang yang membuat kita tidak bisa melihat adanya kebutuhan di luar kita karena kita terlalu fokus terhadap hal-hal yang jasmani atau terhadap diri kita sendiri. Sehingga kita tidak bisa melihat bahwa sebenarnya ada kebutuhan di luar sana. Ada kebutuhan dari orang lain. Wah, berapa banyak kita juga pernah berada dalam posisi atau sering bahkan hari-hari ini terjebak misalnya kita lihat ada orang yang punya kebutuhan atau kita tahu seseorang punya kebutuhan tapi kita lihat bahwa saya juga sebenarnya masih banyak nih yang saya perlu lakukan. Saya juga punya kebutuhan. Waktu saya, kalau saya tolong, saya bantu, saya beri, saya juga masih banyak yang perlu istilahnya. Nah kita fokus kepada diri kita, akhirnya kita miss sebenarnya bahwa ada kebutuhan yang bahkan sangat dibutuhkan di komunitas atau di sekitar kita. Yang mana dalam hal ini sebagai umat Tuhan kita tahu bahwa ada banyak orang yang membutuhkan Yesus dalam hidup mereka. Betul ya? Orang yang mereka kecewa, orang yang pahit, orang yang terbelenggu misalnya. Orang yang hidupnya tidak memiliki pengharapan. Tapi karena kita nggak lihat itu karena kita terlalu fokus mungkin dengan diri kita sendiri. Maka dari itu Ibrani 12 ayat 2 katakan look away from the natural realm, apa yang mungkin menjadi keinginan kita sendiri, target-target pribadi kita, and then gaze our eyes unto Jesus. Kita fokuskan mata kita kepada Yesus. Nah disitulah yang menjadi kunci. Nah ini membawa kepada poin yang kedua. Poin yang kedua, ini yang mulai membedakan antara Lewi, imam dengan orang Samaria ini. Yaitu kita perlu memiliki namanya respon di dalam kita. It responds internally. Yaitu hati yang penuh dengan belas kasihan. Ini kalau saya lihat di kitab Matius ini, Lukas 10 ini, ketika orang Samaria itu di situ ditulis, orang Samaria itu melihat, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah itu ada satu kalimat yang sama ketika Yesus melihat orang-orang banyak. Lalu hatinya tergerak oleh belas kasihan. Gitu. Jadi dia melihat kemudian hatinya tergerak oleh belas kasihan. Nah kita melihat, kemudian kita perlu memang menyediakan hati kita, membuka hati kita sehingga hati kita kemudian merespon secara internal. Jadi ada respon di dalam, itu kita mulai, waduh ini ya kasihan ya kadang-kadang ngelihat orang ini gitu. Bukan kasihan loh, kasihannya beda gitu ya. Bukan kasihan disyukuri, tapi ada hati yang daripada Tuhan yang mengalir dalam hati kita sehingga kita bisa merasakan hati Tuhan untuk orang tersebut. Nah saudara yang kasih Tuhan, salah satu momen penting di dalam Paskah yaitu kita perlu menyadari siapa diri kita sebenarnya. Bahwa kita adalah orang yang diberikan kasih karunia. Kita menerima belas kasihan yang daripada Tuhan. Bahwa keberadaan kita di tempat ini, kita bisa menikmati berkat yang luar biasa, itu karena ada belas kasihan daripada Tuhan. Disitulah menjadi titik awal nih. Kalau kita tidak sadar akan hal itu, kita pikir kita oke kok. Itulah yang saya lihat yang membuat orang tidak bisa memiliki belas kasihan daripada Tuhan. Kalau kita tahu kita adalah orang-orang yang berhutang, kita ini ditebus, kita ini orang yang menerima kasih karunia, maka kita akan menjadi orang yang berhutang gitu. Saya tahu bahwa saya ini sebenarnya kalau nggak ada kamu, saya nggak ada di tempat ini nih. Saya menghormati bapak-bapak rohani saya, orang-orang yang menjangkau saya. Saya masih ingat, meskipun ada beberapa orang yang saya lihat, ada yang sudah tidak ada di dalam pelayanan gitu ya. Orang yang membawa saya ke persekutuan, yang jemputin saya gitu.
jemput, saya kabur naik sepeda, lewat pintu belakang, gitu. Lama-kelamaan karena dia udah tahu, dia tungguin. Saya pikir nih orang udah pulang, saya balik, masih ada di situ. Nah, ikut persekutuan. Tapi kalau nggak ada orang itu yang intens, jemputin, tungguin gitu ya, marahin mungkin, tegur saya gitu, wah saya nggak akan ada di tempat ini sekarang, mungkin ada di tempat lain, gitu. Jadi memang ada hati Tuhan yang mengalirkan belas kasihan di dalam hati kita. Dan waktu kita sadar siapa diri kita, disitulah kita bisa berterima kasih, kita bisa memberikan hal yang sama istilahnya, mengalirkan hal yang sama. Jadi mengetahui apa yang Yesus lakukan buat kita, itu adalah satu hal yang perlu kita sadari betul, bahwa kita adalah orang yang ditebus, orang yang menerima kasih karunia, menerima belas kasihan. Disitulah kita bisa mengalirkan belas kasihan yang daripada Tuhan. So, waktu kita melihat, mari kita rasakan hati Tuhan. Itu yang saya selalu doakan. Waduh Tuhan, secara manusia kadang-kadang bukan penuh dengan belas kasihan ya, kebalik gitu. Hanya ya secara manusia, secara emosi kalau kita dijelekin, kita digosipin kan pengennya marah gitu. Tapi Tuhan ternyata apa yang Tuhan lihat ya? Bagaimana Tuhan melihat orang-orang seperti ini? Yesus datang untuk mereka ternyata, bukan untuk orang benar gitu. Nah, oke. Mari sadari bahwa kita adalah penerima belas kasihan. Sehingga di sanalah kita bisa memiliki belas kasihan daripada Tuhan dengan hati yang hancur, hati yang membutuhkan belas kasihan daripada Tuhan, kita menerima itu, di sanalah menjadi kunci kita boleh menjadi pribadi yang gak sombong, tapi pribadi yang rendah hati, dan akhirnya kita tidak menghakimi orang lain, justru mengalirkan belas kasihan kepada orang lain. Nah, yang ketiga yaitu selain kita melihat, respon di dalam, kemudian kita juga perlu respon di luar. Kita perlu external respon, yaitu tindakan yang praktis, tindakan yang nyata, harus diikuti. Next please. Yang membedakan orang Samaria ini kan, itu ditulis di Alkitab, orang imam dia melihat. Berarti udah melihat, kemudian dia lewat seberang jalan. Dia melihat, kemudian dia memutuskan. Oh saya lewat yang sana deh, nggak mau ketemu orang itu. Orang Lewi juga sama, melihat, kemudian mengambil jalan yang lain. Orang Samaria ini, dia melihat, kemudian dia menghampiri, dia menolong, bahkan di situ ditulis dia memberi dengan minyak, yang minyak itu mahal. Ini orang Samaria, orang yang bukan Kristen, istilahnya bukan percaya Tuhan, yang mana seharusnya tidak diharapkan, bahkan ya itu kan secara kasta tuh orang yang dijauhi istilahnya dengan orang-orang percaya, tapi dia menolong orang tersebut. Nah saudara yang kasih Tuhan, 3 dimensi daripada belas kasihan, yaitu melihat, respon di dalam, dan respon di luar. Karena kalau berhenti sampai melihat saja, kita belum menyatakan belas kasihan. Nah ini kadang-kadang kita berdoa ya buat orang gitu, Tuhan berdoa buat ini gitu. Berdoa punya hati, tapi begitu ayo kamu mau diutus, Tuhan ini aku, utuslah dia gitu. Kadang-kadang kan gitu ya, jangan saya deh pastor, dia aja pastor, mungkin yang muda aja deh pastor, saya kan udah lama, atau ini aja deh, kamu kan saya kan udah lebih senior misalnya. Atau yang muda juga, jangan saya belum apa-apa. Dari banyak sisi seringkali kita lihat, kita punya hati, kita doakan, tapi waktu respon, jangan saya deh. Nah ini harus menjadi sebuah kesatuan. Kita melihat, punya belas kasihan, kemudian kita wujudkan belas kasihan Tuhan itu dengan tindakan yang nyata. Oke. Menarik di dalam pasal yang ke-10 ini, ayat berikutnya, ayat 36 sampai ayat yang ke-37. Nanti kita lihat ada sebuah hubungan ya, koneksi antara waktu Yesus katakan go and learn, pergilah dan pelajarilah, dengan apa yang Yesus katakan di Lukas 10 ini. So ayat 36-37 katakan begini, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Habis gitu Yesus balikin lagi ke orang yang tanya tadi. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian.
Ini sebenarnya si ahli agama ini nih dia tahu gitu. Cuma dia mau membenarkan diri dia sendiri. Dia nggak mau berhubungan dengan orang. Dia mengisolasi. Dia pikir bahwa oke, yang penting keagamaan, balik lagi ritual itu penting, tapi untuk menolong orang, apalagi berhubungan dengan orang yang sepertinya bukan levelnya dia nggak mau. Akhirnya Yesus katakan balikin. Ini Yesus nih luar biasa ya dalam komunikasi dia, pakai ilustrasi, terus dibalikin kayaknya langsung di tikungan terakhir dibalikin. Jadi orang iya. Mana kalau gitu yang penuh belas kasihan? Iya, mau nggak mau orang yang itu gitu. Luar biasa. So, saudara yang kasih Tuhan, kalau begitu apa yang yang harus dimiliki oleh belas kasihan? What does mercy require us? Yesus katakan go and do the same. Kita akan balik ke sini ya nanti. Ini firman Tuhannya kita lihat dulu. The one who had mercy on him, and then Jesus told him, go and do likewise. Pergilah dan lakukanlah hal yang sama. Oke. Jadi belas kasihan itu menuntut apa gitu? Apa yang harus kita miliki di dalam belas kasihan kita? Nah yang pertama, kalau kita mau bicara tentang belas kasihan, kita bisa bicara banyak tentang belas kasihan, tetapi belas kasihan itu harus diterjemahkan dengan kita memiliki hati yang tidak pilih-pilih istilahnya. Belas kasihan itu, kasih daripada Tuhan itu tidak pilih-pilih, tidak pandang bulu. Next slide please. Di sini dibilang bahwa we need to have a genuine love. Hati yang tulus kepada siapapun. Nanti kita akan go to the next to until 4 points ya. Kasih kita itu perlu kita berikan kepada siapapun, tidak pilih-pilih, enggak pilih golongan, enggak pilih suku, enggak pilih bahasa, tidak pilih agama, mungkin tidak pilih tingkat sosial. Bahkan di situ dibilang lakukanlah bahkan kepada orang musuh kita. Orang yang paling benci sama kita. Orang yang tidak suka kepada kita. Wah saudara, orang Yahudi itu kan ya dari kastanya itu enggak suka sama orang Samaria. Mereka enggak boleh istilahnya. Wah itu orang darah biru, darah kamu kan merah gitu. Saya darah biru, kalau orang Bandung bilang Persib darahnya juga kalau di ini biru gitu. Pangeran biru, semuanya biru ya. Darah biru nggak bisa gaul sama yang kasta di bawah. Tapi pada akhirnya orang yang menolong orang Samaria juga. Nah kasih itu harusnya tidak dinyatakan kepada golongan tertentu atau pada orang-orang tertentu. Saya pelajari menarik, ternyata bahkan imam yang orang Yahudi itu nggak mau loh tolong orang Yahudi sendiri. Wah kalau kita kan, wah iya dia kan sama-sama dari daerah kita tolongin biasanya ya. Ini bahkan contoh ekstrim. Nah contoh ekstrim kita bisa lihat mana orang yang penuh dengan belas kasihan dan kenapa atau bagaimana orang yang meskipun dia sepertinya tahu segalanya tapi dia tidak punya belas kasihan. Bahkan kepada sesamanya sekalipun dia gak mau tolong loh. Wah itu luar biasa. So yang pertama kita mesti belajar bahwa kasih itu dinyatakan kepada setiap orang. Kepada setiap orang gak pilih-pilih gitu. Nah ini spirit yang harus kita break saya percaya. Kita tidak boleh lihat berdasarkan istilahnya ya kadang-kadang kan oh ya ini dari daerah yang sama. Bukan salah, baik sekali. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Jangan hanya sampai di situ. Semuanya kita boleh berikan, nyatakan kasih Tuhan. Nah yang kedua, kita lihat ini biar menjadi satu hal yang komplit ya, yang lengkap. Kita perlu mengosongkan diri kita sendiri atau perlu menyangkal diri kita sendiri. Kita lepaskan kesombongan kita lepaskan status kita. Kembali kita baru merayakan Paskah, kita lihat kembali Yesus itu dia tidak memperdulikan siapa dirinya. Dia tidak memperdulikan status dia. Dia tidak memperdulikan ketuhanannya, dia datang ke dunia mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama seperti manusia, bahkan setia sampai mati di kayu salib. Yesus dia nggak fokus kepada dirinya sendiri, tapi Yesus fokus kepada kebutuhan orang lain. Justru karena ada kebutuhan, maka ia memberikan dirinya kepada orang tersebut, kepada setiap kita istilahnya. Nah saudara yang kasih Tuhan, kalau saudara pelajari apa yang membuat orang imam itu dan Lewi itu yang membuat mereka tidak menolong orang Samaria, orang Jewish yang dirampok ini, itu sangat mungkin karena status mereka. Bahwa ada golongan yang memisahkan gitu.
Well ya orang imam bisa jadi pertama, oh ini kan saya imam gitu. Well kalau yang nolong kayak gini bukan tanggung jawab imam lah, tanggung jawab yang lain lah gitu. Padahal sama-sama orang Yahudi. Kemudian orang Lewi juga pelayan Tuhan. Wah kayaknya ini ya bukan bagian saya, atau ya saya kan bagian saya itu melayani di rumah Tuhan. Wah gitu. Saya kan worship leader. Ada satu yang menemplak diri saya, cerita aja ya, dan itu membuat saya untuk boleh melayani Tuhan di dalam apapun gitu, di dalam apapun. Jadi ada cerita ini dulu banget, ada orang datang, jadi satu orang worship leader yang ceritanya datang ke sebuah gereja besar, terus dia mau ikut melayani katanya. Terus ditanya, kamu pelayanannya apa? Saya worship leader. Kamu mau melayani apa? Ya melayani jadi worship leader gitu. Oke. Terus simple dibilang sama yang pastornya, oke. Dibilang you can start with this katanya, dikasih sapu. Simbolik memang. Kalau kamu melayani ya coba dites hatinya. Terus dia bilang, oh enggak, panggilan saya bukan untuk melakukan itu katanya. Saya worship leader. Oh ya udah, mungkin di tempat lain aja gitu. Perlu ditunjukkan pintunya gitu. Ya kadang-kadang status, kesombongan, kemampuan kita, keberadaan diri kita itu membuat kita untuk nggak melayani orang gitu. Aduh siapa saya ya, siapa dia gitu. Nah itu yang perlu kita jaga nih. Nah saudara yang kasih Tuhan, kalau kita boleh lihat ke dalam diri kita sendiri, status apa yang membuat kita sehingga kita tidak melayani orang lain. Apakah tadi mungkin umur kita, ini bukan hanya umur jasmani ya, tapi umur kekristenan kita misalnya. Atau karena kepemilikan kita misalnya. Kita terlalu menaruh diri kita sebagai orang yang punya gitu, sehingga kita melihat rendah istilahnya ke orang yang tidak seberuntung kita misalnya. Atau mungkin ya usia rohani, oh biar yang gitu-gitu yang baru-baru dulu deh, biar yang orang yang baru pelayanan dulu deh. Saudara yang kasih Tuhan, pelayanan itu kita melihat kebutuhan. Kita melihat kebutuhan dan kita coba penuhi kebutuhan itu sendiri. Disitulah belas kasihan bisa mengalir daripada Tuhan. So yang ketiga, kembali nilai-nilai yang tidak pernah lepas untuk kita pelajari terus menerus ya, yaitu tentang korban. Saudara lihat orang ini kalau dibaca seterusnya ya dari Lukas 10 itu, orang Samaria itu dia menolong orang Yahudi ini, kemudian dia naikkan kepada keledainya, dibawa terus diinepin di hotel lagi. Waduh, terus dia lanjutkan perjalanannya, kalau perlu apa-apa, nih saya kasih uang, bisa pakai uang ini. Dan kemudian dia balik lagi. Wah ini orang Samaria padahal ya, yang tidak diharapkan bisa memiliki hati yang seperti itu, tapi dia menyatakan belas kasihan, bahkan dia mengorbankan dirinya. Dalam arti dia lagi dalam perjalanan bisnis, dia punya urusan. Siapa di sini yang gak punya urusan? Masing-masing punya urusan ya. Masing-masing punya kesibukan, tapi dia postpone schedule-nya. Dia postpone jadwalnya untuk belas kasihan. Dia berikan uangnya demi belas kasihan, demi tolong orang. Dia bahkan berikan tenaganya demi belas kasihan. Nah saudara, kalau kita tidak mau berkorban, korban itu menjadi satu hal yang kita jauhi, kita tidak akan pernah bisa menyatakan belas kasihan daripada Tuhan. Maka dari itu pelayanan itu jangan sampai out of convenience. Pelayanan itu harus ada nilai korban di dalamnya. Ingat kita sama-sama ya, pelayanan itu harus ada nilai korban. Engkau melayani Tuhan, apakah karena engkau punya waktu yang sisa? Oh ya nanti deh, kalau ada waktu pastor, kalau ada waktu, percayalah gak akan pernah punya waktu. Engkau harus memberikan waktumu. Well, kadang-kadang sebenarnya sedih ya kalau kita, Tuhan tuh memberikan yang terbaik. Kenapa kita memberikan sisa-sisa daripada kehidupan kita untuk Tuhan? Beri yang terbaik untuk Tuhan, berikan dirimu, berikan korban untuk Tuhan. Atau mungkin juga korban emosi kadang-kadang. Oh itu yang berat juga, wah dihina orang, di macam-macam ya. Itu yang diperlukan daripada belas kasihan. Naik keempat, kasih yang dinyatakan.
Yaitu kasih yang bukan hanya dipelajari, bukan kasih yang diingat, bukan kasih yang kita hafalkan, tetapi kasih yang dinyatakan lebih utama daripada ritual keagamaan. Nah saudara, mari kita lihat kembali kepada konteksnya. Orang imam, pemimpin agama, atau orang Lewi itu, mereka kan adalah orang-orang yang tahu hukum Tuhan, orang yang melayani di dalam rumah Tuhan, tetapi kasih mereka tuh berhenti sampai istilahnya di sini nih. Nah, kalau saya ambil contoh, imam itu saya lah misalnya ya, pemimpin agama, pastornya. Atau Lewi, nah Marionya lah misalnya. Bener gak? Lewi, pemimpin pujian, misalnya, atau ada baby di sini. Nah kita, wah ngomong, jago. Melayani, dilihat orang, wah tapi begitu ketemu dengan orang yang membutuhkan, well ternyata, ya teori aja gitu. Waktu mau melakukan sesuatu, wah ternyata aduh enggak deh. Well, itu yang kita perlu minta Roh Kudus untuk terus ingatkan kita, penuhi hati kita dengan belas kasihan, dan pada akhirnya benar-benar kasih itu menjadi bagian dalam hidup kita yang dinyatakan kepada orang lain, yang dirasakan oleh orang lain. Nah, saya mau tutup dengan seperti ini. Kita lihat kembali, next slide, back to Matthew 9:13 and then Luke 10:36-37. Saudara perhatikan ya, Yesus bilang begini, "For I desire mercy and not sacrifice." Dua kata, mercy and not sacrifice. Kasih kepada Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih daripada korban bakaran. Nah kemudian ini yang sebenarnya yang tanda kutip aja ya, go and learn, I desire mercy and not sacrifice. Ini yang sama. Harusnya dari dua ayat ini dengan Lukas 10 ayat 36-37 maksud saya. Ini kita tahu ya, I desire mercy and not sacrifice. Nah Lukas 10 ayat 36-37 dibilang begini, tadi kan orang tanya, siapa kalau gitu yang penuh dengan belas kasihan? Kemudian the one who had mercy on him. I don't know on what slide, di slide ya, thank you. Terus dibilang, jadi siapa yang penuh dengan belas kasihan? Seorang itu jawab, the one who had mercy on him, go and do likewise. Saudara lihat begini, pertama Yesus bilang, aku menginginkan belas kasihan, bukan korban bakaran. Nah belas kasihan ini, siapa dari orang yang penuh dengan belas kasihan? Orang Samaria. Bukan imam atau orang Lewi. Nah imam sama orang Lewi ini identik dengan yang namanya korban bakaran. Mereka yang melayani, mereka yang sempurna di dalam ritualnya, mereka yang sempurna di dalam ibadah-ibadah mereka. Tapi seolah-olah bukan itu yang aku mau. Yang aku mau ini yaitu belas kasihan, yaitu jadilah seperti orang Samaria ini. Maka dari itu Yesus katakan, siapa? Ya orang Samaria itu yang penuh dengan belas kasihan. Kemudian go and do likewise. Go and do the same thing. Pergi dan lakukanlah itu. Dengan kata lain, pergi dan jadilah seperti orang Samaria itu. Nah, menariknya gini. Maksudnya apa? Ritual agama, ibadah, ketaatan kepada hukum Taurat, kesempurnaan dalam agama. Itu meskipun kita memiliki semuanya itu, tetapi semuanya pada akhirnya kosong. Dan gak boleh berhenti sampai di situ saja, karena ternyata orang Lewi dan imam ini, mereka fokus hanya kepada diri mereka sendiri, mereka fokus kepada status mereka sendiri, kepada kekudusan mereka sendiri, mereka tidak mau sentuh orang yang sedang mengalami kemalangan tersebut gitu. Nah menariknya saudara, ini kan Yesus bikin cerita ya, gitu kalau ditanya. Jadi pemimpin agama kan tanya, oh saya harus lakukan apa? Ini Yesus ngarang-ngarang, bener emang ngarang, emang beri cerita Yesus, tapi ya ilustrasi yang Yesus berikan itu tentu ada maksudnya. Nah Yesus ini bikin cerita kan, Yesus sebut dalam cerita ini, dalam ilustrasinya, itu dia pakai dua orang loh, yaitu imam dan Lewi. Kalau sekarang, dengan bahasa sekarang, bisa dibilangnya gini, ya ada orang yang dibegal, nah kemudian lewat nih Pastor Ronald, imam, lewat, tapi si pastor ngambil jalan lain loh. Udah tahu ini ada orang ngebenci dia, ngejelekin dia, si pastor ngelihat dari jauh di Walmart, si pastor lewat aisle sebelah sana gak mau ketemu gitu.
Wah kayaknya siapa gitu ya. Si pastor nih. Nah kemudian Mario lewat atau Baby lewat, si orang Lewi gitu. Yang volunteer melayani Tuhan. Spesifik loh ditulis begitu. Menarik, sama juga lewat. Kenapa Yesus nggak bilang misalnya setelah ada orang yang dibegal ini, kemudian lewatlah Tia, Children's Ministry Coordinator, gitu. Benar nggak? Atau nggak lewatlah Octavianus Asoka, Multimedia Director misalnya. Benar nggak? Nggak dibilang gitu, nggak dibilang yang lain, tapi Yesus secara spesifik dia ambil ilustrasi imam dan Lewi. Kita tahu Tuhan tuh punya tujuan dalam setiap perkataannya, betul? Dia nggak pakai yang lain-lain loh. Nggak dibilang children's ministry-nya, administrasinya, atau Jane Albertina, head of usher department, gitu, lewat itu. Enggak. Pastor dan Lewi, maksudnya apa? Nah saudara, maksud Yesus adalah sebenarnya ini adalah orang-orang yang tahu Tuhan, orang-orang yang melayani Tuhan. Tapi pada akhirnya mereka terjebak kepada ritual itu tadi, kepada keagamaan, kepada ketaatan, kesempurnaan dalam ibadah mereka, dan mereka neglect, mengabaikan apa yang seharusnya dilakukan dengan prinsip itu. Prinsipnya punya, tahu kebenarannya, tapi begitu ketemu tidak dinyatakan. Nah itu dia yang menjadi bahaya. Dan saya mau ingatkan Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, yang disebut tadi bukan berarti saya aman nih gitu. Saya kan bukan Lewi, saya bukan pastor gitu, tenang-tenang gitu loh. Pastor Ronald, you preach to yourself gitu, be careful. Well, siapa di sini yang bukan pelayan Tuhan? Kita kan semua pelayanan Tuhan, pelayan Tuhan. Setiap kita pelayan Tuhan. Setiap kita adalah orang yang mengenal Tuhan, menerima kasih karunia daripada Tuhan. Orang yang diberkati Tuhan. Kita tahu firman Tuhan. Jadi setiap kita jangan sampai ketika kita melayani Tuhan, tahu tentang firman Tuhan, tapi firman itu berhenti sampai kepada pikiran kita. Kita lihat, kita abaikan, kita menjauh. Yang Yesus mau yaitu belas kasihan, bukan keagamaan, bukan ritual, bukan seperti apa yang dilakukan oleh imam dan orang Lewi itu sendiri. Jadi mercy itu satu hal yang penting sekali, satu hal yang ya harus menjadi bagian hidup daripada setiap orang percaya. Saudara yang kasih Tuhan, jangan sampai kita tidak memiliki mata yang melihat kebutuhan. Mari kita terus berdoa, Tuhan biar aku boleh sensitif. Kalau dalam praise and worship sama-sama selalu berdoa bahwa Tuhan let me feel the things that break your heart will break my heart. Biar apa yang Tuhan lihat bisa saya lihat, apa yang Tuhan rasakan bisa saya rasakan. Karena tanpa sudut pandang daripada Roh Kudus, tanpa hati Tuhan, kita akan selalu fokus kepada diri kita sendiri. Dan pada akhirnya kita tidak akan pernah menjadi berkat bagi banyak orang. So, saudara yang kasih Tuhan, mari kita boleh terus minta hati Tuhan, kita belajar, kita buka mata kita isi hati kita, respon di dalam, kemudian kita respon di luar daripada diri kita. Nyatakan belas kasihan yang daripada Tuhan. Jangan sampai kita terjebak kepada aktivitas keagamaan. Bukan salah loh ya, kita belajar di tempat ini, kita perlu tahu, kita perlu ingat bahwa kita diperlengkapi, kita diisi, kita diberkati luar biasa. Pada akhirnya jangan sampai berkat itu berhenti dalam diri kita, tapi kita boleh teruskan, nyatakan Yesus kepada orang lain. Miliki belas kasihan daripada Tuhan. Jangan sampai hatimu menjadi kebal istilahnya. Jangan sampai engkau terlalu memikirkan statusmu. Jangan sampai engkau terlalu memikirkan siapa dirimu sehingga menghambat engkau untuk tidak melayani orang lain yang ada. Kita perlu kasih karunia daripada Tuhan. Kita semua perlu belajar. Kita semua perlu minta Roh Kudus untuk kita boleh selalu memiliki hati yang daripada Tuhan dan menyatakan belas kasihan. So, ini firman Tuhan yang saya sampaikan sore hari ini. Ke depan kita masih akan terus lebih dalam lagi tentang belas kasihan. Kita akan belajar lebih lagi. Saya encourage untuk saudara boleh baca tentang ilustrasi ini dari awal ayat 25 sampai habis ya, karena ada banyak hal yang bisa kita pelajari sama-sama.
bagaimana Yesus mengajarkan setiap kita dalam hal belas kasihan. So mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa Tuhan, mengucap syukur buat firman Tuhan yang boleh kami dengar pada sore hari ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan buat setiap jemaat Tuhan, gereja Tuhan, dan hamba-Mu tidak terkecuali Tuhan. Biar kami boleh selalu sadar siapa diri kami, bahwa kami adalah pribadi-pribadi yang menerima belas kasihan yang daripada Tuhan. Bahwa kami ini adalah orang-orang yang sebenarnya tidak layak. Kami adalah orang-orang hukuman yang harusnya mati di kayu salib. Tapi kami boleh menjadi bagaimana kami ada saat ini karena ada Yesus yang menyatakan belas kasihan-Mu terhadap setiap kami. Dan Bapa, sebagai orang-orang yang menerima belas kasihan Tuhan, biar kami juga boleh menyatakan belas kasihan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Mengabaikan setiap status kami, kepemilikan kami, harga diri kami bahkan, dan kami boleh terus berkorban, menyangkal diri kami untuk Yesus boleh dinyatakan dalam dunia ini. Bapa, hamba-Mu berdoa, firman Tuhan yang berkuasa, yang luar biasa ini Tuhan, menjadi firman yang hidup, yang menjadi gaya hidup kami, yang boleh kami hidupi setiap saat dalam hidup setiap kami masing-masing Tuhan. Roh Kudus yang boleh menyatakan lebih lagi firman Tuhan, dibukakan, disingkapkan, dan gereja Tuhan boleh dikenal sebagai gereja yang menjadi berkat bagi orang lain. Dan kasih kami bukan berhenti pada diri kami sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Dan semua jemaat